Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang pertama, arbitrase diambil dari bahasa Latin yaitu arbitrare, yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara dengan kebijaksanaan. Yang kedua, arbitrase ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dan dalam undang-undang ini juga pada pasal 1 angka 9 dijelaskan atau didefinisikan mengenai arbitrase internasional, bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dibuat oleh lembaga arbitrase atau arbitrator yang di luar wilayah hukum Indonesia. Dan di undang-undang ini juga pada pasal 66 diatur mengenai ada unsur yang harus dipenuhi jika suatu putusan arbitrase itu ingin diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama, putusan arbitrase itu harus dibuat oleh lembaga arbitrase di negara yang memiliki atau terikat dengan perjanjian multilateral maupun bilateral dengan Indonesia mengenai putusan arbitrase internasional. Dan yang kedua, putusan arbitrase internasional itu terbatas, yaitu hanya mengenai ruang lingkup hukum perdagangan saja mengenai menurut hukum Indonesia. Dan yang ketiga, putusan arbitrase hanya diakui di Indonesia jika tidak melanggar ketertiban umum. Dan yang keempat, putusan arbitrase dapat dilakukan atau dilaksanakan jika telah mendapatkan eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih. Selanjutnya ada asas-asas arbitrase. Yang pertama ada asas arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang pertama ada asas kewenangan absolut arbitrase atau absolute authority, di mana pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase. Hal ini dinyatakan dalam pasal 3. Yang kedua ada asas pacta sunt servanda, yaitu adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian di pengadilan negeri. Hal ini dinyatakan dalam pasal 11 ayat 1. Selanjutnya yang ketiga ada asas final and binding decision, yaitu putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Hal ini dinyatakan dalam pasal 60. Baik, selanjutnya adalah kritik mengenai prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur ini dianggap dapat melahirkan keputusan yang kompromistis, yaitu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang kedua yaitu arbitrase dianggap memiliki beberapa kelemahan subjek hukum berupa negara yang masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketanya kepada badan-badan pengadilan internasional. Lalu yang ketiga ada proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat. Hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak yang kalah atau tidak puas akan melaksanakan keputusan tersebut. Terima kasih. Asas arbitrase internasional. Yang pertama ada asas free consent. Para pihak pada prinsipnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat suatu perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, yaitu pilihan forum, pilihan hukum, dan pilihan domisili. Yang kedua ada asas pacta sunt servanda. Arbitrase merupakan bentuk perikatan yang timbul karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian yang dibuat yaitu bersifat sah menjadi hukum bagi para pihak karena para pihak terikat dengan perjanjian arbitrase yang mereka sepakati, baik mengenai pilihan hukumnya dan pilihan forum arbitrase. Ya, kemudian ada asas non-discrimination. Selanjutnya ada asas good faith, ada asas national treatment, ada asas party autonomy, ada asas most quickly of time, asas ex aequo et bono, asas confidential,
asas final, binding, dan terakhir ada capability of party. Kasus penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia dapat dilihat dari gugatan yang diajukan oleh Indian Metal Vero dan Alloys Limited. Pada 24 Juli 2015, IMFA menggugat pemerintah Indonesia di Permanent Court of Arbitration terkait tumpang tindih izin usaha pertambangan yang dimiliki PT Sumber Rahayu Indah dengan 7 perusahaan lain. IMFA mengklaim bahwa pemerintah Indonesia melanggar BIT antara Indonesia dengan India. Kemudian IMFA menuntut ganti rugi sebesar 469 juta dolar. Namun, pada 29 Maret 2019, pemerintah Indonesia menolak gugatan ini dengan alasan bahwa permasalahan tumpang tindih sudah terjadi sebelum IMFA masuk sebagai investor, di mana Indonesia selaku tuan rumah tidak dapat disalahkan atas kelalaian investor. IMFA pun diwajibkan membayar biaya arbitrase sebesar 2.975 juta dolar dan GBP 361,24712.